Lain atau itu. Oke, sip. Oh ya, boleh Oh, lagi. aman Oke. nih. Dah. Lanjut Alhamdulillah. ya, Mami. Oke. Iya, jadi saya coba membungkusnya dengan peran sosial. Ya, jadi konsep itu tidak langsung membungkus seperti satu kalimat, satu pernyataan dalam fenomena. Ya, tetapi dia dibungkus dengan satu kata yang mencakup, menggambarkan fenomena itu. Ya, jadi kalau nanti menuliskan judulnya ya terserah mau langsung sambung. Misalnya saya tuliskan di sini peran sosial, apakah mau disambung dengan peran sosial keluarga dalam pencegahan stunting? It's all up to you, ya. Tapi yang jelas cara membacanya, cara membuatnya itu seperti ini. Jadi silahkan dieksplor lagi. Mungkin masih banyak penciri-penciri yang lain yang lebih mengena tentang peranan keluarga dalam pencegahan stunting. Kalau yang dua ini penciri kan memang penciri umum, ya. Tetapi saya mencoba untuk masuk lagi melihat penciri. Kalau misalnya kemarin Bu Irviani mau melihat bagaimana kehidupan spiritualnya, ya. Nah, itu penciri-penciri seperti itu mungkin Ibu Irviani kita tidak bisa langsung dapatkan untuk tulisan ini ya, tetapi lewat referensi-referensi, lewat jurnal-jurnal mungkin yang sudah pernah meneliti tentang spiritual, yang mungkin tidak tentang stunting, tetapi ada kaitannya dengan kasus-kasus penyakit. Itu mungkin bisa eh, apa di bukan juga mau disetarakan, tapi bisa dijadikan sebagai pendukung ya, dijadikan sebagai pendukung untuk membuka kita punya wawasan kira-kira apa yang bisa menjadi penciri di dalam sini ya. Bisa dipahami Bu Irviani? Iya, Bu Sher. Iya, Alhamdulillah. ya, jadi ini gambarannya. Nanti yang lain juga saya akan sampaikan seperti itu. Jadi eh, 11 kalau tidak salah, 11 slide ini nanti akan menceritakan itu. Mudah-mudahan dengan 11 slide ini dari teman-teman punya materi itu bisa bisa kita pahami bersama, ya. Jadi saya mau ingatkan juga bahwa apakah di penciri atau di penyebab itu selalu ada fakta, ya. Jadi harus ada data. Saya ingat Pak Guntur ya kemarin. Pak Guntur ya namanya, iya. Pak Guntur ya yang lebih banyak kepada kuanti. Iya, Bu. Iya, Pak Guntur ya. Selalu mohon maaf Pak Ya. Guntur, saya lupa ya. Menyebutkan fenomena ini apakah tidak dengan angka ya. Nah, fenomena di ilmu sosial seperti ini Pak. Jadi kita memang menyebutkan dasen dasolen itu ya, masalah itu dengan pernyataan seperti ini. Tapi di dalam penciri dan penyebab itu juga harus ditunjukkan dengan data. Jadi ada fakta juga di sana yang berbicara, yang ditunjukkan dengan angka, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kita kembali kepada dasolen, ya kan sebenarnya yang kita inginkan itu tidak ada balita yang stunting. Tetapi dasennya, kenyataannya masih banyak balita yang stunting. Begitu cara membacanya. Nah, apa pencirinya sampai masih ada yang stunting? Nah, silahkan kita baca atau kita lihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu, ya seperti itu. Kemudian apa penyebabnya dari ini penciri, ya misalnya. Apa penyebabnya ini pola makan tidak seimbang? Apa penyebabnya praktek pemberian makan tidak seimbang? Oh, ternyata di sana mereka miskin, ya. Kemudian masih ada ketidaksetaraan gender, ya. Perempuannya terbatas dalam akses kontrol misalnya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian dampaknya bisa dampak langsung, bisa juga dampak tidak langsung, ya. Saya kalau karena ini terkait dengan kesehatan, jadi saya menyebutnya mengambil simpelnya kalau ini tidak diatasi derajat kesehatan masyarakat rendah, ya. Sebenarnya kan ujung-ujungnya generasi tidak ada regenerasi lah seperti itu ya, pasti generasinya kita generasi yang tidak sehat. Nah, membungkus semuanya ini kira-kira apa? Nah, itu tadi kembali saya ingatkan pakai kamus sosiologi ya. Jadi membungkusnya ini saya coba gunakan peran sosial. Mungkin ini belum tepat karena mungkin masih ada penciri-penciri lain yang bisa kita lebih sesuaikan ya dengan seperti itu. Oke, Bu Yafiani. Bu Sher, Ya, terima kasih banyak atas segala masukannya, Bu Sher. Alhamdulillah saya sudah diberikan sedikit pencerahan mengenai rancangan, insya Allah
ke depannya. Kebetulan kemarin ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya judul saya itu share begini, genealogi stunting dalam aspek spiritual dan sosiologi keluarga. Itu boleh ya, Bu Sher? Itu bagaimana Nah, gini, menurut kalau Ibu Sher? misalnya bunyinya genealogi, nanti Bu Irviani tetap ini yang perlu teman-teman pahami. Menggunakan istilah apapun itu, ya, konsep apapun itu, harus tahu bahwa konsep yang saya pakai itu unsur-unsurnya memang ada di dalam penciri penyebab, ya, atau komponen-komponennya kah, atau sifat-sifatnya kah, itu harus ada di penciri dan penyebab. Nah, kalau menggunakan kata genealogi, nah itu genealogi itu unsurnya apa saja, misalnya sifat-sifatnya genealogi itu apa, kemudian komponen-komponen genealogi itu apa. Nah, kalau itu bisa ada di dalam penciri stunting, penyebab ini stunting, penciri di penyebab dan pencirinya ada itu, silakan dimasukkan, silakan dilanjutkan, ya. Jadi eh, jangan sampai kita menggunakan konsep, kita membungkus itu, tapi sebenarnya tidak mencerminkan hal itu. Ya, jadi seperti itu. Silakan kalau misalnya memang unsur-unsurnya setelah kita memilah-milah memang ada unsur genealogi di dalam, silakan, tidak ada masalah ya. Silakan dilanjutkan seperti itu. Kalau misalnya itu yang mau dituliskan, silakan diteruskan itu tulisannya, nanti saya bantu untuk dikoreksi lagi kembali yang mana yang masih kurang. Ya. Terima kasih banyak Ibu Sher atas masukannya. Sama-sama, Bu Erviani. Saya lanjut ya. Jeffrey. Pak Jeffrey. Siap, Bu, siap. Ya, jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa kalau saya membaca fenomena yang terjadi di Madrasah Sanawiyah 1 ini, itu saya membahasakan bahwa rendahnya solidaritas sosial Madrasah Sanawiyah 1 Makassar dalam lingkungan pembelajaran secara digital. Itu dasennya. Dasolennya, maunya kita itu solidaritas sosial siswa Madrasah Sanawiyah 1 Makassar dalam lingkungan pembelajaran secara digital itu meningkat, ya, atau dia solidaritasnya baik atau solidaritasnya tinggi. Itu yang menjadi harapan, itu dasolennya, ya. Tapi dasennya, ya, berdasarkan penciri ini itu menyebabkan fenomena yang ada itu rendah solidaritas. Nah, pencirinya itu kurang hubungan sosial. Ya, belajar online seringkali membuat siswa merasa terisolasi. Ini saya mengambil dari bahan yang Pak Jeffrey kirimkan ya, yang solidaritas mekanik dan organik kemarin. Kemudian kurang interaksi langsung, mengurangi persatuan di antara siswa, kurang kerjasama di antara siswa dalam proyek kelompok daring, kurang interdependensi, siswa kesulitan mencari dukungan atau bantuan di antara mereka dalam lingkungan digital. Nah, penciri-penciri ini ada di dalam siswa ini. Ya, penciri kurang hubungan sosial, belajar membuat siswa terisolasi, kurang interaksi, itu ada, penciri itu ada di siswa, ya, ada di siswa. Nah, apa penyebabnya? Apa penyebabnya sampai kurang hubungan sosial dengan sesama siswa? Apa penyebabnya belajar online itu membuat siswa merasa terisolasi? Apa penyebabnya kurang interaksi langsung sampai mengurangi persatuan di antara siswa? Apa penyebabnya kurang kerjasama, kurang interdependensi, dan sulit mencari dukungan? Nah, penyebabnya kita jawab di sini adalah berdasarkan data ini, saya coba meramu saja, kemajuan teknologi yang merubah cara belajar siswa. Ya, ini informasi yang baru satu saya dapat, Pak. Jadi karena kalau tidak salah 2 slide yang Pak Jeffrey kasih saya. Nah, saya menambahkan di sini, bagaimana dengan kondisi kelas, ya, atau ruang belajar ya. Sorry kalau saya salah ucap, salah berkata ya, misalnya kondisi ruang belajar ya, seperti itu. Atau kondisi sarana belajar. Kan kalau tidak salah kemarin ada 6 kelas. Apakah 6 kelas ini memang semua sudah memenuhi standar? Ataukah ada memang kelas-kelas yang mungkin ada yang sudah full, ada yang setengah full, ada yang belum full atau hampir full. Nah, itu kan bisa diukur semuanya, ya. Bisa ditambahkan berapa persen misalnya ruang belajar yang memang mendukung terciptanya solidaritas sosial, ya.
atau berapa persen sebenarnya ruang sarana belajarnya itu yang membuat mereka kesulitan, ya seperti itu dalam belajar online, ya. Nah, silakan nanti Pak Jeffrey gali lagi, ya, pilah lagi, explore lagi, mungkin masih banyak penyebab-penyebab atau penciri lain dari yang sudah disampaikan kemarin, ya. Kemudian dampaknya saya mengambil itu pembentukan karakter siswa tidak berkembang, ya, karena ini kan madrasah setingkat SMP, ya. Nah, bagaimana dengan pembentukan karakter siswa kalau dari sini saja hubungan sosial mereka sudah tidak bagus, ya, seperti itu. Nah, apa yang dibungkus dengan konsep apa fenomena seperti ini? Ya, kebetulan judulnya rendahnya solidaritas sosial, ya mungkin konsepnya kita bisa bungkus juga dengan solidaritas sosial. Ya, jadi kalau misalnya ini mau diberi judul, ini contoh aja ya, kalau misalnya ini mau diberi judul, itu judulnya Solidaritas Sosial Siswa Madrasah Sanawiyah 1 Makassar dalam lingkungan pembelajaran secara digital. Ya, itu bisa dibungkus seperti itu, ya. Tetapi sekali lagi jangan berhenti pada tahap taksonomikal, ya, untuk menjadi sebuah ya. Nah, kan kalau sudah kelihatan kalau seperti ini kan kelihatan sekali ini positivisme, ya. Sudah langsung kuantitatif ini kalau yang kayak begini karena sudah sudah bisa kelihatan, ya. Nah, silakan nanti Pak Jeffrey explore lagi, tambahkan lagi apa yang bisa menjadi penyebab-penyebab atau penciri dari rendahnya solidaritas sosial. Siapa tahu dengan lebih mengeksplor lagi ternyata bukan solidaritas sosial lagi yang kita temukan. Ya, mungkin ada hal yang lebih jauh lagi sebenarnya yang memicu terjadinya hal-hal seperti ini, ya, kurang hubungan sosial, perasaan terisolasi, ya. Mungkin juga kemampuan siswanya, ya. Mungkin dari kemampuan siswa. Jadi semua aspek bisa dilihat. Jadi aspek siswanya, aspek ruang belajarnya, aspek gurunya yang memberikan setiap mata pelajaran yang menggunakan digital itu, ya. Karena kan visinya madrasah digital, ya, saya lupa itu hari. Iya, Bu. Ya, jadi seperti itu. Silakan nanti Pak Jeffrey explore lagi. Nah, kalau selesai saya sampaikan ini, mungkin nanti teman-teman sudah bisa meningkat lagi tulisannya, ya, sudah bisa menulis mungkin di bab 1 saja, ya, di latar belakang saja dulu. Kalau sudah jelas penulisannya di situ, terus nanti kita akan belajar bagaimana apakah dia masuk di peta individu, dia masuk di peta masyarakat, kemudian dia masuk struktur atau budaya. Nah, kenapa di situ? Supaya membantu nanti teman-teman mencari referensinya. Kalau sudah dibantu dengan mencari referensinya, pasti feelingnya kita akan jalan bahwa oh, saya mau pakai pisau analisis yang ini, ya. Kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya yang dibuat ini memang adalah yang akan dituju untuk penulisan disertasi, ya alhamdulillah, ya, artinya perjalanannya bisa diikuti. Tidak apa-apa juga kalau misalnya masih ada teman-teman yang masih ragu, karena saya sudah 3 tahun dengan teman-teman di sosiologi, tidak semua yang baru masuk ini itu memang sudah punya bekal untuk menulis disertasi, ya. Kadang-kadang ada yang masih kosong, jadi nanti baru mau mencari pada saat sudah kuliah, padahal itu sebenarnya start yang sudah terlambat, ya, start yang lambat itu. Nah, kalau yang masih hanya untuk sekedar latihan juga tidak apa-apa. Nanti kalau yang sesungguhnya yang penting tahapannya itu teman-teman pahami, ya. Adik-adik pahami. Jadi kalau sudah dipahami tahapannya, mau dengan judul apapun, mau dikasih bagaimanapun, kita sudah terpola, jadi sudah bisa jalan, ya, seperti itu. Tapi kalau ini memang sudah dijadikan untuk penulisan nanti, ya, itu yang lebih menguntungkan, yang lebih bisa cepat diselesaikan. Ya, jadi seperti ini punya Pak Jeffrey. Ada pertanyaan Pak Jeffrey? Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah menyampaikan, dan dari catatan Ibu yang minggu sebelumnya, saya juga sudah, Bu, memperbaiki. Saya juga sudah buat dalam bentuk slide.
Dan terima kasih Bu. Memang yang saya eksplor ya sampai di detik ini baru situasi yang sifatnya belum ke kondisi kelas. Nah, ini tambahan untuk saya lagi, nanti saya akan eksplor. Dan menurut saya justru saya bahagia sekali Bu kalau ini menjadi disertasi saya karena betul-betul dapat bimbingan dan pencerahan dari awal, betul-betul detail sebagaimana yang Ibu sampaikan bahwasanya untuk memahami teknik-teknik spradle, pola dan sebagainya itu ternyata jiwanya ya di sini, begitu saya rasakan. Iya. Karena jujur biasa mendapatkan mata kuliah metode penelitian ya hanya sekedar ya sifatnya tidak terlalu mendetil. Nah, ini betul-betul saya rasakan justru terima kasih banyak Ibu. Nah, Iya, Mas. nanti ketika misalkan ada waktu ya mungkin bisa saya mohon izin karena ini teman yang lain juga pasti mesti harus disampaikan juga. Jika misalkan nanti di penghujung ada waktu, mohon izin Bu, saya mungkin bisa menampilkan slide saya. Apakah itu yang sesuai dengan Ibu yang Ibu inginkan dengan catatan kemarin saya sudah ikuti. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya Iya, mungkin bisa teman yang lain dulu itu Bu. iya, Terima baik. kasih. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Selanjutnya, mudah-mudahan ada di ruangan sini. Musfira, Ibu Musfira ada? Ada Bu. Yap, Dok. Ada Bu, ada Bu, ada. Oke, Ada ya. Bu, ada Bu. Oke. Kalau yang tadi pertama Bu Irviani, terasa nuansa kesehatan dan sosialnya. Kalau di Pak Jeffrey terasa nuansa sosialnya. Kalau ini Musfira terasa nuansa kesehatannya saja. Ya. Iya, Prof. Kalau yang di awal Bu Irviani tergabung sosial dan kesehatan, datang Pak Jeffrey sosial, datang Bu Musfira kesehatan saja ya. Nah, Bu Musfira saya sudah mencoba juga untuk membaca berulang punya Bu Musfira. Sebenarnya fenomena ini belum menggambarkan sosiologinya. Ya. Sebelum menggambarkan sosiologinya karena memang informasi yang diberikan ke saya itu murni pure itu dari kesehatan ya. Jadi oleh karena itu ini hanya untuk meramu saja. Saya belum tahu pasti kalau apa yang sebenarnya Bu Musfira mau teliti ya. Kalau misalnya kayak tadi Bu Irviani dia bicara stunting tapi dia mau melihat tentang kehidupan keluarga yang lebih jauh ya. Nah, kalau di sini saya mau sarankan kepada Bu Musfira coba gali di perilaku masyarakat ini ya. Tapi perilaku masyarakat bukan yang kurang sadar untuk memeriksakan kesehatannya, bukan dilihat dari itu, tapi kita lihat ke belakangnya. Kenapa ini semua ini masyarakat kenapa ini dia selalu mau asinkan hasilnya gitu, apa namanya ini, pokoknya penghasilannya, penghasilan laut kayak ya ikan, hasilan ini. lautnya. Kenapa itu yang dia mau asinkan terus? Kenapa itu yang dia harus asinkan? Kenapa dia tidak bikin yang lain? Nah, itu dulu yang kita berangkat dari situ dulu, Bu. Artinya memang ujungnya yang kita lihat itu Bu Riviani karena memang di bidang kesehatan melihatnya hipertensi. Ya, kok hipertensi tinggi? Oh, ternyata hipertensi tinggi itu ini masyarakat suka mengasinkan dia punya hasil laut. Nah, harus tanya lagi, kenapa mereka suka mengasinkan itu hasil lautnya? Jadi bukan kenapa mereka malas pergi periksa kesehatan, ya, itu bukan di ranahnya kita, ya. Itu satu sisi persoalan lain di bidang kesehatan. Tapi mengapa mereka itu suka mengasinkan? Itu yang perlu Bu Musfira gali, ya. Apakah dengan mengasinkan itu mereka lebih cepat mendapatkan pendapatan? Apakah dengan mengasinkan itu mereka merasa tidak terlalu menuntut kerja keras? Nah, kalau kayak begitu kan berarti ada satu budaya malas di sana ya. Ada kita bisa tangkap fenomena-fenomena yang lain lagi ya. Seperti itu Bu Musfira. Jadi saya coba memetakan ini saja itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bu Musfira. Memang pure dari kesehatan saja, belum ada dari sosiologinya. Makanya di penciri ini Bu, saya tambahkan bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat pesisir, ya. Bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat pesisir itu? Mengapa mereka lebih suka mengasinkan?
ya. Kenapa tidak dengan cara lain? Kemudian bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat pesisir, ya. Jangan sampai bukan hanya karena konsumsi makanan yang diasinkan, tetapi mungkin ada faktor lain, ya. Ada faktor lain yang belum kita eksplor untuk di masyarakat pesisir itu. Ya, jadi Bu Musfira, saya minta maaf karena informasi yang disampaikan memang pure kesehatan. Jadi saya coba petakan juga seperti ini. Ini kalau digunakan untuk di bidang kesehatan sih oke. Tetapi kan ada sosiologi di depannya, ya. Jadi sosiologi kesehatan misalnya seperti itu ya. Jadi tidak bicara kesehatannya, tetapi kita mau berbicara sosiologinya. Nah, sosiologinya ini yang perlu digali lagi di masyarakatnya, ya, di masyarakat pesisir khususnya. Jadi mungkin nanti bukan rendahnya penanganan hipertensi pada masyarakat pesisir, tetapi mungkin ada faktor lain ya dari masyarakat pesisir yang belum kita ketahui. Ya, kalau sudah ada informasi lain juga silakan nanti saya disampaikan supaya bisa dibantu dibetulkan. Ya, Bu Musfira? Ya. Ada komentar, ada masukan? Iya, terima kasih. Sebenarnya ini memang karena ini sebenarnya Bu proposal yang saya buat pada saat melakukan pengajuan beasiswa kemarin, ya, jadi memang masih kurang sempurna. Namun sebenarnya saya melihat memang di sini ada 3 poin. Yaitu yang pertama, bagaimana perilaku masyarakat nelayan itu menjual ikan segarnya ke pasar. Mereka rata-rata menjual ikan segarnya di pasar, kemudian alternatif lain adalah mengeringkan. Kemudian yang kedua, perilaku masyarakat yang memilih kebiasaan mengasinkan makanan. Kemudian yang ketiga, hasil tangkapan masyarakat yang ada di sana itu mereka asinkan karena memang alasannya bisa lebih tahan lama dan jika dijual itu mereka akan memiliki nilai ekonomi. Jadi dua hal di sini yang saya lihat dari masyarakat pesisir. Ada 2 keuntungan yang saya lihat. Yang pertama itu ikan segarnya bisa dijual, dan yang kedua ikan segar yang awalnya itu tidak laku di pasaran, sebagian itu diasinkan. Seperti itu yang saya lihat setelah saya melakukan observasi kembali ke 1 atau sampai 2 nelayan yang sempat saya hubungi. Oke. Pertanyaan baliknya begini. Dari 3 tadi yang Bu Musfira sampaikan ya, menjual ikan di pasar, ya, menjual ikan segar di pasar, ya. Kemudian dia mengasinkan makanannya atau mengasinkan tangkapannya. Kemudian tangkapannya akan diasinkan itu karena memberi keuntungan ekonomi bagi mereka. Pertanyaannya, apakah mereka makan juga yang setiap hari makan yang diasinkan? Rata-rata tidak. Nah, itu dia. Iya. Berarti kan nanti tidak ada hubungannya dengan hipertensi. Jangan sampai bukan hipertensinya itu bukan karena makanannya, tetapi karena faktor lain. Ya. Tetapi masyarakat yang mengkonsumsi misal ikan yang sudah diasinkan itu yang dijual di pasar, justru itu biasa banyak yang dibeli oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Baru karena ya seperti itu sih Dok sampai saat ini yang saya observasi. Saya bantu Bu Musfira begini. Apakah masyarakat pesisir ini ya yang mempunyai ikan segar, dia jualnya di pasar bukan di tempatnya atau di tempatnya juga? Sebagian di tempat, artinya orang yang datang ke sana, kemudian sebagian besar di pasar. Kemudian ikan yang sudah diasinkan, sebagian orang sendiri yang datang ke lokasi tersebut, dan sebagian dijual lagi ke pasar. Berarti kan tidak semua hasil tangkapan itu yang diasinkan dikonsumsi kan? Semua dikonsumsi oleh mereka. Untuk nelayannya sendiri
tidak, cuman itu kalau misalnya masyarakat baru itu terkenal dengan kalau misalnya mau memberikan oleh-oleh, salah satunya itu adalah oleh-olehnya pergi ke tempat lelong ikan kering. Ya. Ya, Oke, kalau saya melihatnya, mungkin Bu Musfira masih perlu menggali lagi ya. Kalau dari 3 hal yang disampaikan ini tentang perilaku, ya cobalah baca perilaku sosial ya di sosiologi itu. Coba baca di perilaku sosial itu, kemungkinan ada poin-poin tersendiri yang ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya mungkin ada unsur-unsur kah, ada komponen-komponen perilaku sosial yang terdapat di masyarakat pesisir ini, ya supaya itu bisa membuka sedikit eh, jalan bagi Bu Musfira untuk menelusuri lebih jauh kepada masyarakat, ya. Jadi mungkin ada item-item tertentu untuk di perilaku sosial, misalnya ada bagian-bagiannya, ya silakan itu dibaca dulu itu di perilaku sosial. Kemudian sambil dibaca, sambil kita membayangkan, ya sambil kita baca, sambil kita bayangkan, oh di Baru itu memang ada seperti ini, ya. Oh di ini tidak ada, yang di Baru itu tidak ada yang seperti ini, ya. Jadi sambil membaca itu menuntun Bu Musfira untuk lebih mau mengetahui lagi sebenarnya uh, apa yang saya akan teliti di situ, ya seperti itu Bu. mungkin sedikit lagi Ya, tambahan. silakan Bu Musfira. Ya, kemarin itu saya sempat berkomunikasi dengan petugas yang ada di puskesmas, Ya. kemudian menggali informasi selain ikan yang diasinkan, faktor ekonomi. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab lainnya? Nah, ternyata setelah dari hasil diskusi itu ada yang mengatakan bahwa mereka itu tekanan darahnya cepat naik mungkin karena faktor stres terutama bagi ibu-ibu. Nah, itu yang mungkin jadi PR lagi untuk saya untuk mendalami lagi lebih lebih mendalam ya, karena rata-rata katanya ditanya kenapa Ki Bu, enggak tahu nih saya stres urus anakku apa segala macam kayak seperti itu informasi yang saya peroleh. Apalagi ini ada juga yang mengatakan bahwa saya stres karena ini saya harus kembali perbaiki nih saya punya ekonomi akibat dari efek dari COVID yang kemarin dan sebagainya. Seperti itu Bu yang saya dapat informasi. Oke. Ya, jadi kalau Bu Musfira punya, eh, saya sarankan baca kembali lagi dulu itu ya buku-buku psikologinya, karena kalau yang disampaikan oleh petugas kesehatan bahwa stres ya itu kan memang salah satu pemicu juga mengapa tekanan darah tinggi. Nah, kan kita tidak mau teliti stresnya, tapi kita mau tahu penyebab stresnya itu apa, ya. Kalau misalnya tadinya contoh yang tadi sempat disampaikan bahwa mau pemulihan ekonomi pasca COVID, ya, pemulihan ekonomi pasca COVID. Nah, ditanya lagi, ditelusuri lagi. Tidak apa-apa, ambil satu contoh saja, satu contoh keluarga untuk kita eksplor dulu di situ, ya, kita latihan dulu bertanyanya. Jadi kuncinya di taksonomikal ini, di tahapan taksonomikal ini, ya, kuncinya di ini ya, di fenomena pencira ini, bertanya itu selalu mengapa. Ya, jadi kalau ada yang dia jawab, kita tanya lagi kenapa. Dia jawab, kita tanya lagi kenapa. Ya, sampai dia jawabnya berulang seperti itu, ya baru kita tanya, catat, oh ya berarti dia anggap ini yang mentok itu sudah jawabannya dia, itu penyebabnya seperti itu, ya. Jadi kuncinya tanyanya itu mengapa dan mengapa. Ya jangan berhenti kalau dia sudah jawab, ini saya mau kasih bayi ini ekonomiku ini karena habis COVID. Oh, terus kita berhenti. Nah, kita harus tanya lagi, kenapa kita mau perbaiki, ya? Kenapa kita mau perbaiki itu ekonomi tak? Kalau dia jawab lagi, tanya lagi yang bisa kita ungkap. Memang itu kerjanya peneliti seperti itu, ya. Kepo-kepo sedikit. Karena kalau enggak kepo nanti enggak dapat informasi. Ya, Bu Musfira.
Ya, siap, Dok. Dan ini kemarin juga saya sudah membaca buku tentang sosiologi kesehatan, Dok. Jadi masih Hmm, sementara terus belajar-belajar karena memang kan pada dasarnya basic saya adalah orang kesehatan, kemudian masuk ke dunia baru di sosiologi. Jadi mudah-mudahan eh, masukan Ibu, alhamdulillah pada hari ini sedikit membuka apa pengetahuan saya ya. Dan insya Allah saya akan melakukan perbaikan lagi, Dok. Nanti saya kirim perbaikannya. Siap, terima kasih. Kalau yang sekarang ini mungkin masih di benaknya Bu Musfira itu medical treatment, ya. Nah, sekarang kita masuk di Iya, sosiologi harus social treatment, ya. ya. Jadi belajar yang sosial-sosialnya bagaimana untuk apa mengobati secara sosial, ya seperti itu. Sebenarnya Dok, kalau untuk yang anunya itu saya sih sebenarnya mau melihat kearifan lokalnya itu dengan bentuk penanganan, misalnya bagaimana masyarakat memanfaatkan tanaman obat yang bisa mencegah hipertensi. Cuman kalau saya kesentuh arah situ ya kayaknya lebih ke farmakologinya lagi ya, kalau Betul. seperti itu. Nanti Iya. jadi taman obat keluarga. Iya, iya dok. Makanya saya juga masih sementara mencari juga ini referensi apakah masih di hipertensi atau pindah ke lain hati. Iya, nah, iya silakan nanti itu memang dengan berjalannya waktu pasti kita akan semakin banyak juga informasi yang kita peroleh, pasti itu akan membuka juga wawasannya kita ya. Jadi eh, jangan jangan mentok sampai di sini, jangan orang Manado bilang jangan bapaksa ya, jangan bapaksa di hipertensi, padahal sebenarnya tidak ada masalah di sana ya. Nah, mendingan saran saya tadi, kalau misalnya memang mau tetap larinya kepada perilaku, coba baca tentang perilaku sosial, tulisannya Ritzer Sosial. itu yang singkat-singkat mudah, yang mudah dimengerti saja dulu ya untuk yang tahap tahap pemula kayak kayak kita seperti ini. Nggak usah baca yang terlalu tinggi-tinggi. Yang Ritzer punya tentang perilaku sosial, silakan itu dibaca. Mungkin ada di sana item-item yang bisa kita apa kaitkan dengan kondisi di masyarakat pesisir di Kabupaten Baru. Ya, seperti Baik, itu. Ya, siap dok. Makasih banyak oke. Sama-sama, Bu jelas dan Musfira. masukannya. Selanjutnya, siapa punya ini? Bu Nurlela ada? Beliau izin, Bu. Beliau Tapi ada. Prof, tapi Bu, Ya. jadi Bu Nurlela tadi sempat masuk Ibu dan beliau tadi nelpon saya ada kegiatan di daerah dan keluar masuk itu jaringan Ibu. Nah, jadi Oh iya. Tadi saya jadi sempat lihat dia masuk, cuman langsung hilang iya lagi ya. itu Oke, jadi beliau minta sampaikan permohonan maaf. oke Iya, saya siap. akan sampai saya Catat, sampai. ya. Iya Bu, makasih Bu. Bu Nurlela. Oke, kita lewati. Pak Rahmatullah? Ada, Bu. Siap, Ibu. Oh ada, oke. Kalau Pak Rahmatullah, ini yang coba saya petakan dari tulisannya Pak Rahmatullah ya. Saya mencoba membahasakan fenomena, ya, mengambil apa yang dituliskan oleh Pak Rahmatullah. Fenomenanya itu rendahnya perilaku masyarakat Kota Makassar yang mencerminkan sikap bela negara. Siap, Nah, Ibu. ya, pencirinya ini ya terkait dengan data yang disampaikan. Pencirinya tren kasus penganiayaan meningkat dari 3.000 laporan menjadi 4.000 ya. Kemudian kasus pidana umum paling tinggi yakni kasus pencurian meningkat dari 3.100 menjadi 5.482 tahun 2000. Kasus pencurian dengan pemberatan meningkat dari 724 tahun 2021 menjadi 1.000. Nah, ini saya salut dengan informasi seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan fakta, Pak Guntur ya. Jadi silahkan menuliskan pencirinya dengan angkanya, dengan faktanya ya. Silahkan ditambahkan. Nah, penyebabnya misalnya mengapa tinggi tren kasus penganiayaan? Salah satu penyebabnya pengaruh globalisasi membuat kesadaran bela negara semakin berkurang pada masyarakat terutama generasi milenial. Apalagi penyebabnya? Pergeseran nilai dan perilaku yang tidak terpuji oleh para pelaku pendidikan. Ya, ini saya coba meramu saja dari bahannya Pak Rahmatullah. Dampaknya apa? Nah, ini
saya menyebutnya bahwa nasionalisme tidak terwujud untuk di kalangan milenial ya, seperti itu, generasi milenial. Nah, konsepnya apakah internalisasi ya, karena saya lihat tulisannya Pak Rahmatullah itu kan menyebut tentang bagaimana internalisasi. Nah, begitu saya searching tentang bela negara ini, memang sudah banyak tulisan tentang internalisasi bela negara ini ya. Dan memang untuk istilah internalisasi yang dikenakan pada generasi milenial itu memang sudah cocok ya. Tetapi yang saya masih agak rancu di sini, agak bingung ya, penciri dengan penyebab itu sepertinya masih ada ada missing ya. Ada yang hilang di antara penciri dengan penyebab ini belum terkait gitu Pak, belum klik begitu ya. Menurut saya belum klik. Kenapa saya bilang belum klik? Karena penciri yang disampaikan, misalnya tren kasus penganiayaan, tren kasus pidana umum, kasus pencurian dengan pemberatan. Nah, di penyebabnya itu karena pengaruh globalisasi membuat kesadaran bela negara. Penyebabnya ini yang belum apa sih maksudnya belum jelas begitu, belum clear ya. Kalau misalnya kayak tadi contoh stunting ya, pencirinya apa? Oh, praktek pemberian makanan atau pola makan tidak seimbang. Apa sebabnya dia tidak seimbang? Ternyata salah satunya itu karena ekonominya ya. Itu kan langsung ada kliknya di situ Pak, ada koneksitasnya di sana ya. Oh, dia tidak mampu beli makanan karena dia miskin sehingga pola makannya itu kasihan tidak bisa seimbang, tidak bisa 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu yang menurut saya yang klik. Nah, kalau yang ini mungkin karena ditulis ya, siapa tahu Pak Rahmatullah bisa menjelaskan ke saya supaya saya bisa menangkap kalimat apa yang bisa membuat klik ini antara penciri dan penyebab. Seperti itu Pak. Jadi saya belum menangkap penciri sampaikan dengan penyebab yang ada ya. Bisa disampaikan Pak, dikomentari dulu Pak, supaya saya bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi. Silakan Pak Rahmatullah. Siap Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih yang saya hormati Ibu Doktor, yang saya hormati rekan-rekan peserta mata kuliah fenomena filsafat ilmu. Izin Bu menyampaikan bahwa sesuai dengan judul kami atau fenomena yang kita temukan di Makassar ini adalah internalisasi pendidikan bela negara dalam konformitas yang ada di Makassar. Tentunya kita melihat pencirinya memang ada beberapa permasalahan, karena fenomenanya adalah perilaku masyarakat Kota Makassar ini yang tidak mencerminkan sikap bela negara. Jadi rendah memang. Kenapa? Karena permasalahannya banyak, adanya peningkatan perkara setiap tahun, adanya beberapa tren permasalahan yang sangat meningkat, terus adanya memang kesadaran bela negara itu tidak tidak menjadi sebuah keinginan yang diharapkan oleh negara. Karena kenapa di negara ini menginginkan semua masyarakat, semua warga negara harus memiliki sikap bela negara, karena itu sudah undang-undang di pasal 27 ayat 3 bahwa di situ setiap warga negara wajib serta dalam bela negara. Tapi kenapa terjadi masalah banyak? Karena masyarakatnya tidak memahami apa itu bela negara, apa itu yang dikatakan nasionalisme, apa yang dikatakan dengan patriotisme, apa yang dikatakan peduli, apa yang dikatakan dalam bela negara yang sebenarnya. Seharusnya dia tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti tadi pencurian dan pemberatan. Seperti juga tadi tindak pidana umum ada. Minta maaf terbuka saja bahwa di kalangan pendidik aja terjadi permasalahan tindak pidana umum.
Contoh kasus ada dua perkara besar dilakukan oleh ASN, yaitu almarhum Iqbal Asnan, yang mana di situ melakukan tindak pidana, adanya ikut dalam proses pembunuhan di Tanjung itu. Terus kedua, adanya juga ASN di UNM yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang. Jadi di sini permasalahannya itu adalah karena dia tidak memahami itu bela negara. Sebenarnya apa? Bela negara ya adalah bagaimana dia memiliki cinta tanah air, tidak membuat suatu permasalahan, terus dia menjadi sadar atas keinginan masyarakat yang sebenarnya apa? Ya adalah rasa aman, cinta tanah air, menciptakan keharmonisan di lingkungan kita, terus membuat sifat-sifat positif seperti konformitas, bagaimana bisa mengikuti pola hidup yang bagus. Kalau ada yang sakit dia menjenguk. Saya membawa mereka kepada alam yang bisa membuat mereka mencontoh hal-hal yang baik. Karena saya pikir 500 organisasi masyarakat di Kota Makassar, sedangkan dalam teori organisasi masyarakat adalah bagian dari lembaga yang diakui oleh pemerintah, menjadi contoh, terus lembaga swadaya masyarakat. Itulah yang membawa izin Bu Dokter, bahwa bagaimana masyarakat Makassar ini bisa menjadi penciri, ialah mengurangi permasalahan yang ada. Jadi izin Bu, itu yang jadi permasalahan adalah dia kurang memahami apa itu bela negara. Maka kami mengambil sebuah konsep bagaimana bisa masyarakat kita ini ikut menjadi pengikut dalam bela negara. Walaupun ada yang secara formal, ada non formal. Contoh kasus, contoh hal-hal yang baik adalah seperti PPG kemarin. Sebelum bertugas jadi guru di bela negara kan dulu di Pakato, kurang lebih 1.000 orang. Terus ada juga organisasi pemuda Pancasila, dibawa dulu di bela negara kan. Terus ada lagi organisasi yang lain. Banyaklah organisasi. Artinya saya membawa mereka bisa menjadi contoh yang baik di lingkungannya. Izin Ibu, itulah menjadi sebuah fenomena yang ada, bahwa ternyata meningkatnya perkara ini karena rendahnya perilaku masyarakat terhadap bela negara. Demikian Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi saya menangkapnya lagi, rendahnya perilaku ini, kan pasti saya bertanya, mengapa rendah perilaku masyarakat Kota Makassar yang mencerminkan sikap bela negara? Jawabannya karena mereka tidak memahami ya tentang bela negara. Bisa seperti itu Pak maksudnya? Ya Ibu. Oke, jadi kalau misalnya saya bertanya, mengapa rendah perilaku? Karena mereka tidak memahami. Mengapa mereka tidak memahami? Kira-kira apa jawabannya Pak? Izin Ibu, mereka tidak memahami karena begini Ibu, izin dia tidak diberikan pada saat di awal sekolah, pada saat di awal kuliah, pada saat di awal mereka menjadi ASN tidak diberikan pendidikan. Makanya saya izin mencoba bagaimana pendidikan pelatihan bela negara ini dimarakkan kepada mereka. Dia tahunya Bu, kalau bela negara itu pegang senjata. Tidak, bela negara secara konsep nasional sesuai Undang-Undang Pertahanan Negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, bahwa kita sesama saja, mereka bersama dalam satu kelompok yang saling peduli, itu satu bela negara. Sedangkan bagaimana Bu, di depan rumah disimpang helm. Terus kedua, tamunya di dalam datang bertamu, pulang langsung hilang helmnya. Bagaimana caranya Bu? Ujung Bu. Ya, oke. Oke, saya paham. Jadi saya sudah paham sekarang. Jadi penciri yang disampaikan ini itu penciri akumulatif ya dari semua Siap. Rangkaian tindakan yang tidak dipahami ya. Nah, Siap Ibu. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini memang juga selain menjadi kewajiban ya, selain memang menjadi kewajiban, ini juga menjadi bahan yang menarik supaya nanti hasil disertasi ini juga bisa menjadi referensi kebijakan bagi pelaksanaan bela negara ini. Cuman yang saya mau sarankan ke Pak Rahmatullah, mungkin masih banyak informasinya lagi. Cara bertanya saya yang seperti tadi itu kan pasti masih bisa lagi ada jawabannya. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada jawabannya atau sudah mentok jawabannya, nah itu yang kita angkat menjadi masalah yang sebenarnya. Jadi akar masalahnya di situ, ya. Kalau yang saya ambil ini
yang saya tayangkan ini sesuai dengan informasi yang disampaikan kan menitik beratkan kepada perilaku masyarakat, ya tulisannya situ perilaku masyarakat. Nah, saya sudah tanya tadi, kenapa rendah perilaku masyarakat yang mencerminkan sikap bela negara? Oh, karena kesadaran mereka tidak paham. Mengapa mereka tidak paham? Jawabannya tadi Pak Rahmatullah, karena mereka tidak dibekali ya pendidikan tentang bela negara. Mindsetnya mereka bela negara itu angkat senjata, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau saya mau tanya lagi kembali, mengapa mereka tidak dibekali pendidikan? Mengapa mereka tidak oke lah, tidak dibekali diklat seperti itu? Itu yang bisa menjadi pertanyaan lagi. Jangan usah dulu dijawab ya. Nanti kalau misalnya Pak ada lagi jawabannya Pak Rahmatullah bertanya lagi dalam hati, mengapa dia seperti ini? Sampai mentok Pak, itulah akar masalah. Siap. Bahwa itu yang harus kita perbaiki, ya. Jadi kalau misalnya perilaku, kita belum bisa memperbaiki perilakunya karena memang dia tidak paham. Oh, berarti memang harus dipahami. Bagaimana caranya dia dikasih pahami? Dikasih dia diklat. Kenapa dia tidak dikasih diklat waktu kemarin? Nah, itu lagi yang perlu kita cari tahu. Mengapa tidak ada diklat? Apakah tidak semua institusi, tidak semua sekolah mempunyai kurikulum bela negara, ya, seperti itu. Nah, supaya nanti solusi teoritisnya Pak Rahmatullah bisa menjadi policy paper, bisa menjadi kebijakan singkat untuk pemerintah di dalam menumbuhkan ini sikap bela negara, ya. Seperti itu Pak Rahmatullah. Jadi soal internalisasi, konsep mau dibungkus internalisasi itu kata yang tepat, ya, itu kata yang tepat karena memang ada perubahan kepada diri, ya. Jadi itu memang sudah kata yang tepat, tetapi itu tadi saya bilang, jadi kita tidak berhenti dengan rendahnya perilaku ini, mari kita gali lagi lebih jauh apa sebenarnya penyebabnya, ya. Seperti itu Pak Rahmatullah. Terima kasih Ibu. Oke, Semuanya Ibu. sama-sama. Siap Ibu. Oke, selanjutnya Pak Saleh. Pak Saleh kasih Kak sedikit, jadi saya juga kasih sedikit. Ya, Ini jadi saya sesuai yang coba. pertama. Sesuai dengan yang dipresentasikan kemarin belum ada di ini. Ya, itu dia. Ya, jadi Biasa itu. Bapak. yang kita tahu Pak Ibrahim. Pak. Jadi saya coba membantu ya memetakan di dalam tabel ini seperti bahasanya ini ya untuk fenomena ya dari data yang disampaikan saya menyebutkan bahwa rendahnya animo masyarakat untuk menyelesaikan studi hingga perguruan tinggi di Papua. Itu dasennya. Dasolennya harapannya itu masyarakat di sana banyak yang menyelesaikan studi sampai ke perguruan tinggi. Ya, begitu kan harapannya Pak Saleh ya? Ya, Bu. Nah, pencirinya apa? Ini yang saya belum dapat informasinya, makanya saya kasih titik-titik bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang tamat perguruan tinggi itu berapa persen, ya? Itu boleh Pak Saleh nanti cari datanya BPS, ya. BPS itu pasti ada data di sana pendidikan yang ditamatkan, ya seperti itu. Kemudian tingkat karena kurang yang masuk di perguruan tinggi, tentunya banyak mungkin yang di SLTA karena banyak yang mau jadi tentara tadi ini kan. Polisi tentara ada kayak yang SMP SLTA, saya tidak tahu kalau masuk tentara jasa SMP atau SMA ya. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi pencirinya itu silahkan dituliskan Pak Saleh apa yang mencirikan rendah itu animo masyarakat untuk menyelesaikan studi hingga perguruan tinggi. Ya silahkan ditambahkan, dieksplor lagi. Nah penyebabnya kenapa tingkat pendidikan masyarakat yang tamat perguruan tinggi itu misalnya sekian persen karena naluri berprestasinya rendah. Ya, jadi tidak mau bersaing. Itu penyebabnya sampai tingkat pendidikan rendah ya untuk yang di perguruan tinggi. Mereka hanya mau sampai di SMA saja. Kemudian pendidikan tinggi itu kurang diminati. Ya. Itu penyebabnya mengapa sampai tidak mau menyelesaikan studi sampai perguruan tinggi. Nah, yang penyebab yang ketiga yang saya dapat datanya dari Pak Salehudin bahwa masyarakat lebih memilih cepat menjadi polisi dan tentara, mungkin karena cepat bekerja, ya. Mereka di sana ada prestise, ada kebanggaan, ya, ada rasa
bangga di keluarga bahwa saya sudah polisi, ini anakku sudah tentara, ya, jadi seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tentu pada status pendidikan, ya, status pendidikan masyarakat di Papua, ya, seperti. Nah, kita bungkus konsep rendahnya animo masyarakat ini apa, ya? Apakah kita mau bungkus dengan antusiasme masyarakat Papua terhadap perguruan tinggi, ataukah motivasi masyarakat Papua dalam penyelesaian studi hingga perguruan tinggi? Itu nanti silahkan Pak Saleh menggali lagi, ya, bertanya lagi Pak, ya. Oh, Kalau misalnya kenapa kamu tidak mau kuliah, ya? Terus tiba-tiba langsung kita jawab, kira-kira apa dia jawab Pak sampai Pak Saleh bilang naluri berprestasinya rendah. Apa yang dia jawabkan? Kalau misalnya Pak Saleh bertanya, kenapa tidak mau kuliah? Atau kenapa tidak masuk kuliah? Kan banyak sekali kemarin Pak Saleh bilang alasannya macam-macam saja untuk membenarkan dirinya, padahal mereka malas, ya. Nah, malas, saya kunci ini kata malas. Kata malas ini apakah malas memang turun-temurun dalam keluarganya, atau malas, ya, malas secara struktur. Malas karena mungkin uangnya tidak ada, ya, mungkin memang terbatas kehidupannya, ya. Tapi kalau dia memang keluarga memang memang toh itu keluarganya semua malas turun-temurun, nah itu kan berarti ada budaya lagi di sana, ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu Pak Saleh tanyakan, mengapa dan mengapa. Mengapa tidak mau di perguruan tinggi? Karena saya mau cepat dapat kerja. Saya mau cepat dari polisi. Kenapa mau cepat jadi polisi? Mengapa mau cepat jadi tentara? Karena saya cepat dapat uang. Kenapa mau cepat dapat uang? Kan kita bisa bertanya seperti itu lagi. Ya, karena saya mau memperbaiki kehidupan keluarga tuh. Oh, berarti ada tingkat ekonomi di sana yang mempengaruhi. Ya, seperti itu. Jadi kalau Pak Saleh silahkan lagi dieksplor, ya, digali lagi, karena sebagian besar saya belum melihat ada fakta yang betul di sana, ya, belum ada data. Jangan sampai itu hanya asumsi-asumsi yang, ya, mungkin hanya di RT-nya, di bagian RT-nya di situ Pak Saleh, tidak secara keseluruhan, karena kalau kita lihat sekarang kan banyak juga orang-orang Papua yang berhasil, ya. Jadi mungkin tidak dari sisi menyelesaikan studi di perguruan tinggi, tapi ambil di sisi yang lain, ya, seperti itu Pak. Artinya memang pintu masuknya melihat animonya terhadap perguruan tinggi, ya. Pintu masuknya untuk melihat itu masalah, Pak Saleh bisa masuk dari situ, tapi untuk menyatakan bahwa inilah akar masalahnya, yaitu tadi harus digali, ya, ditanyakan terus itu. Mengapa, kok dia jawab lagi mengapa. Nah, kalau ujung-ujungnya yang Pak Saleh sampaikan kemarin itu bahwa miskin, nah, itu sudah beda lagi bunyinya nanti, ya. Kalau akar masalahnya itu miskin, berarti penciri-penciri yang di sini itu harus diganti, ya. Kita harus sesuaikan dengan apa yang menyebabkan mereka miskin. Seperti itu, ya. ya Bu. Gimana Pak Saleh, ada komentar? Ya Bu, siap. Terima kasih sebelumnya. Tambah-tambah informasi tak Pak? Sedikit dulu kita kasih ke informasi. Iya. Sekali Pak Saleh mungkin. Yang kisah ke pasal pagi jam 2 tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Informasinya banyak sebenarnya, cuma belum bisa diorganisir dengan baik Bu. Mohon maaf sebelumnya ini. Tapi insya Allah rencana ke depan ini, karena sudah ada beberapa masukan juga dari kemarin juga di kuliah metodologi penelitian, metode penelitian juga disampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan lah dengan ini, karena ini satu kalau dibilang itu terintegrasi lah antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya, karena saling memberikan informasi yang sama. Sebelumnya saya berterima kasih sekali lagi Bu, ini informasinya sangat bermanfaat buat saya pribadi, karena saya memang masih istilahnya di kepala ini kayak benang kusut, belum ketemu ini benang merahnya mana. Ya, begitu Pak di awal, ya. Ya. Dapat. Ini Ya. kalau kalau kita sudah paham betul, ya, sudah menetapkan fenomena dengan tepat sampai kepada konsep, ini bab 1 sudah selesai. Ya Bu. Intinya ini, ya, intinya ini.
Yang lain itu nanti, yang lainnya itu pasti referensi, jurnal-jurnal yang mendukung, teori-teori yang mendukung, itu yang bikin banyak-banyak tulisan di bab 1. Tetapi intinya ini, pasti ini yang dicari. Apalagi kalau nanti penguji atau promotornya Prof, ini yang dicari ini. Mana pencirinya, mana ini yang kau bilang ini masalahnya, apa sebabnya, gitu. Ya. Jadi yang lain itu tinggal mendukung saja pencirinya kita dengan jurnal-jurnal yang sudah ada. Mendukung penyebab-penyebab yang kita sampaikan, ya. Nah, kalau ini sudah dikuasai, satu bab ini sudah selesai, ya. Satu bab sudah selesai, nanti kita masuk untuk pemetaan, apakah dia pemetaan teorinya ya, yang makro, mikro, subjek dan objektif itu. Kalau sudah jelas di situ, enak sekali nanti tinggal masuk lagi untuk memilah pada masuk di kuantitatifnya, ya, di ranah teoretikalnya. Kan ini kalau yang ingat di gambaran saya kemarin di bukunya Prof. A itu kan ada taxonomical research-nya itu dengan kualinya, kemudian nanti di theoretical research-nya itu dengan kuanti. Ya, jadi kalau ini sudah selesai, satu bab sudah selesai, bab 2 juga pasti bisa selesai dengan teori-teori yang digunakan, jurnal-jurnal yang digunakan, ya. Nanti di bab 2 itu kan yang penting itu SOTA, state of the art, ya. SOTA itu ya. Kalau yang di bab 2 itu tinjauan kepustakaannya itu intinya di situ, di SOTA, state of the art-nya. Oke Pak Saleh ya. Oke Bu, terima kasih sekali lagi. Insya Allah ke Oke, depannya. sama-sama. Rencananya sih memang ini kalau yang saya sampaikan awal ini memang berangkat dari pertama pengalaman, kemudian yang terlintas yang terlihat di permukaan saja, sedangkan yang di bawah permukaan ataupun di dalam permukaan itu belum. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala LLIG juga, beliau yang menyampaikan pada suatu seminar itu memang yang sumber masalah utama itu adalah kemiskinan. Beliau melihatnya di situ karena beliau melakukan penelitian juga data-datanya ada. Itu yang nanti saya akan coba minta Bu untuk membuktikan hal ini. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Dede. Pak Guntur. Oke, Bu Sartika ada? Ada Bu. Ada. Oke, Bu Sartika. Ya, Bu. Ya, sudah dibaca jenis-jenisnya? Iya, Bu. Oke ya, jadi Bu Sartika ini saya coba bantu memetakan seperti ini ya di tabel ini fenomena belum optimalnya social support bagi Oda dan keluarganya dalam penurunan kasus HIV/AIDS di Kota Makassar. Nah, pencirinya ini sudah disebutkan ya, kasus HIV pada 2020 sekian sampai 2023. Oke. Angka penularan penyakit HIV di Indonesia, Kota Makassar masih cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oke, penciri ya. Penciri yang menerangkan fenomena ini. Nah, satu lagi pencirinya yang belum ada saya dapat di file yang dikirimkan, jenis dukungan sosial ya. Kan ada 4 kemarin kalau tidak salah itu jenis dukungan sosial bagi Oda. Nah, jenis dukungan sosial bagi Oda ini yang mana yang tidak maksimal? Ya. Misalnya dari 4 itu disampaikan bahwa ini baru sekian persen, ini baru sekian persen. Ya, kalau ada persennya, terserah. Bu Sartika nanti mendapatkannya itu alat ukurnya, pengukurannya digunakan apa? Apakah persen, apakah angka absolut, apakah ya, dalam bentuk apa saja yang penting ada informasi tentang jenis dukungan sosial ini, ya. Itu yang penting. Karena yang kita mau lihat ini kan dukungan sosial ini, social supportnya. Jadi jenis dukungan ini harus juga menjadi penciri bahwa itu menjadi belum optimal. Ya, dari 4 jenis dukungan sosial itu capaiannya sudah berapa persen, ya. Nah, apa penyebabnya masih tinggi ini kasus, meningkat kasusnya, kemudian angka penularan juga di Makassar masih cukup tinggi. Yang pertama, penyebabnya masih ada stigma negatif terhadap Oda dan keluarga. Ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya peran tenaga medis dan konselor yang berpengalaman dalam merancang rencana dukungan yang sesuai dalam membantu Oda masih lemah. Kalau masih ada lagi penyebab yang lain, penciri yang lain, silahkan Bu Sartika tambahkan. Ya, silakan ditambahkan penyebabnya, silakan ditambahkan pencirinya.
khususnya yang ini ya, dukungan sosial. Nah, apa dampaknya ketika ini tidak diatasi ya? Penyebab-penyebab ini tidak diatasi. Ya dampaknya itu ya kasus HIV tetap meningkat ya. Nah, konsep yang kita mau bungkus untuk fenomena ini sama dengan punya Pak Jepri tadi, bahwa ada kesadaran sosial di sana ya, ada sosial awareness-nya di sana. Tapi kalau ini social support atau dukungan sosial, boleh dibungkus dengan ini ya, boleh dibungkus dengan dukungan sosial, boleh juga nanti dengan konsep yang lain ya, tergantung nanti dari eksplorasi kita, penciri-penciri yang kita eksplor lagi ya, yang kita gali lagi lebih jauh ya. Nah, ini silahkan nanti Bu Sartika bisa mencari, menuliskan jenis dukungan sosial bagi Oda ya. Mana yang urut-urutannya lah, kalau misalnya yang ada rankingnya mungkin ya silahkan dituliskan. Yang jelas pengukuran dukungan sosial bagi Oda itu yang mana yang tidak maksimal itu juga harus disampaikan ya, supaya mendukung fenomena ini seperti itu. Nah, kemudian ini yang harus hati-hati buat Bu Sartika. Untuk dukungan sosial ini kan di sini ada apakah memang Oda dan keluarga ya, kan ini harus satu paket ini ya. Tidak mungkin Odanya saja yang diintervensi, keluarganya tidak. Jadi Oda dan keluarga ini yang harus satu paket diintervensi ya, dukungan sosial yang terkait dengan Oda dan keluarga ya, itu yang harus kalau memang ini Bu Sartika mau pakai ini ya, mau pakai ini menjadi tulisannya, Oda dan keluarga jangan dipisahkan ya. Jadi pilah mana dukungan sosial bagi Oda dan keluarga. Kalau semuanya 4 itu dukungan sosial memang untuk Oda dan keluarga, silakan dituliskan dan perlihatkan mana yang tidak maksimal, mana yang belum berjalan dengan baik ya. Apakah dari sisi tenaga medisnya, karena ini sudah nampak ya, sudah nampak orang-orang yang akan dijadikan informan ya. Kemudian ada konselornya, ada tenaga medisnya, ada Odanya, ada keluarga ya. Nah, tergantung nanti apalagi hasil eksplornya Bu Sartika untuk melihat lagi lebih jauh ini ya. Jadi saya hanya mengingatkan jangan berhenti untuk ini, makanya saya kasih tanda tanya ya. Jangan berhenti pada social support, karena ingat social support yang ada di sini itu masih mindsetnya kesehatan ya, itu mindsetnya kesehatan. Nah, Bu Sartika harus membaca dukungan sosial definisi menurut sosiologi. Coba baca di kamus sosiologi, apa definisinya itu dukungan sosial ya, sehingga mindsetnya Bu Sartika bukan mindset kesehatan lagi, tapi memang mindset sosiologi ya. Karena dukungan social support ini atau dukungan sosial yang ada ini mindset kesehatan ya. Jadi Bu Sartika coba baca tentang dukungan sosial secara sosiologi ya, Bu Sartika. Ya Bu. Ada tanggapan, ada komentar, silahkan Bu Sartika. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi bisa Bu, pencirinya itu dimasukkan saja 4-4-nya dukungan. Boleh, tapi ada statementnya di situ yang mengatakan bahwa ini masih sekian persen, atau kalau dia membahasakan kualitatif ini yang masih rendah ya. Nah, ya Bu. Ini kan nanti seperti penciri dan penyebab. Itu kalau kita tuliskan nanti di bab 1, ketika kita menulis di latar belakang, itu kan pasti ada sumber datanya ya. Ada sumber datanya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau tuliskan keempatnya dukungan sosial ini, sebutkan kalau itu ada angkanya, sebutkan ke angkanya sumbernya dari mana. Sehingga nanti di dalam mengintervensi nanti, atau bukan mengintervensi dalam bentuk perlakuan ya, pada saat kita penelitian ya, hasil penelitian itu yang mana yang bisa kita perbaiki ya. Jadi kita fokus kepada memang yang masih kurang. Kalau yang sudah baik memang ya itu tetap dipertahankan, tapi dukungan sosial yang masih kurang, masih rendah, itu yang difokuskan. Seperti itu ya. Iya Bu, iya Bu. Karena beberapa jurnal yang saya baca Bu, memang
salah satu dari 4 yang dia bicarakan. Hmm, apa itu? Tidak yang Tidak dukungannya, semua. Bu. Ya, Tidak semua. tidak Ada semua jurnal, jenis dukungan. iya, tidak semua. Ada yang memang mengkaji bagaimana dukungan emosionalnya, bagaimana dukungan instrumentalnya. Ya. Tapi tidak apa-apa, Bu, kalau saya mencoba untuk mengkaji 4-4-nya. Tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa, ya. Silakan dikaji keempat-empatnya, tapi itu tadi saya bilang, memang ada masalah di keempat-empatnya. Karena ingat yang dia bilang Prof. A, kenapa memang kau garuk itu, padahal itu bukan itu yang gatal. Nah, kalau itu yang gatal, itu yang digaruk, ya. Pak Ibrahim, bagaimana bahasa Bugisnya? Ya, jadi seperti itu. Iya, Yang Bu, gatal iya. yang digaruk, ya. Kalau misalnya empat-empatnya memang ada di Kota Makassar khususnya, silahkan. Tapi jangan masukkan itu empat-empat kalau memang tidak ada masalah, ya seperti itu. Nanti kita Oke, juga Bu. yang kesulitan, ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu Sartika, ya. Terima Silakan kasih, nanti Bu. dilanjutkan. Nah, nih Pak Ibrahim ini. Dua baris saya bisa isi buat Pak Ibrahim. Saya bisa bacakan di sini yang saya peroleh itu fenomenanya kuatnya keberadaan komunitas pandai besi Mas Sepe atau Mas Sepe? Mas Sepe, Prof. Mas Sepe, iya. Kabupaten Sidrap. Pencirinya saya belum ketemu, Pak. Penyebabnya saya belum ketemu. Dampaknya juga saya belum ketemu. Kemudian mau dibungkus dengan konsep eksistensi. Silakan Pak Ibrahim berkomentar dulu, Pak. Iya, terima kasih. Ada suaranya? Keluar Kembali masuk suara Pak katanya, Bu. Ibrahim. Iya Bu, tapi jaringannya Pak Ibrahim keluar masuk Ibu. Beliau sampaikan di grup, jadi minta maaf kalau misalkan kurang connect. Hmm? Kalau begitu kita lewati Halo. dia. Ya, Halo. Kedengaran sih, Prof? Ada kedengaran, suaranya. Pak. Ada kedengaran, Bu Ser. Iya, Ini kedengaran jaringan, suaranya. iya. Minta maaf sebelumnya Prof di jaringan yang kurang memadai atau kurang baik sehingga begini keadaannya. Tidak bersahabat sama kita, toh? Tidak bersahabat, Prof. Hmm. Bu Doki. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa fenomena ini saya temukan di Sidrap ada komunitas yang sampai saat ini masih melakukan aktivitas dari warisan turun-temurun, dan saya ke sana dan informasi belum saya gali lebih jauh, namun orang yang dituakan di sana mengatakan bahwa komunitas ini sudah terbentuk sejak sebelum Indonesia sebelum Indonesia merdeka, artinya masih ada di daerah Sidrap. Namun apa yang kemudian menarik bagi saya, Bu Ser, karena komunitas ini sampai sekarang masih melakukan aktivitas produksi dan pembuatan alat-alat besi, sehingga saya melihat bahwa memang ada value, ada nilai. Kenapa? Karena di era transformasi seperti ini boleh kalau ada komunitas yang eksis memegang aktivitas turun-temurun, sehingga itu yang saya mau coba bungkus dalam bentuk kajian studi etnografi atau mempelajari tentang aktivitas sosial sebuah komunitas lebih dalam. Begini Pak, bisakah Pak Ibrahim itu menuliskan pencirinya bahwa mereka ini di komunitas ini misalnya itu tadi itu sudah ada sejak lama ya, misalnya itu pencirinya satu. Kemudian yang berikutnya apa sih kegiatan-kegiatannya mereka ya? Apa kegiatannya mereka itu yang sampai mengikat mereka, yang sampai mereka itu masih saling berkomunikasi, masih saling berhubungan. Itu yang saya tidak dapat Pak di filenya Pak Ibrahim kemarin. Contoh yang kayak ini kan mirip dengan, karena ini mau melihat sisi positif ya.
seperti yang Bu Nurlela tadi punya ya, saya kan tidak disampaikan tadi. Seperti yang Bu Nurlela punya, kan dia mau melihat kenapa ini komunitas Khalwatia ini kok bisa langgeng begitu ya. Padahal ini mereka juga terjadi tertindas juga dengan kemajuan teknologi, bahkan boleh dikata mereka tuh mengalami ketertinggalan, tetapi kok bisa berkumpul dari jauh-jauh itu masih bisa bertemu karena ya di pencirnya itu atau penyebabnya itu tadi karena mereka itu punya budaya yang sama ya, mereka punya kebiasaan yang sama, jadi itu yang tidak luntur dari mereka. Nah, itu sampai membuat mereka relasi sosial yang disebut tadi Bu Nurlela membungkusnya itu dengan relasi sosial ya, bisa juga dengan eksistensi komunitas sebenarnya ya, Khalwatia ya, tergantung dari sisi mana yang kita mau ambil. Nah, ini yang saya lihat di Pak Ibrahim, itu yang saya tidak dapatkan di datanya Pak Ibrahim ya. Apa sih pencirinya yang memberikan mereka ini komunitas Pandai Besi itu kuat ya, selain sudah berdiri sejak lama itu ya? Apakah mereka punya satu wadah yang mungkin setiap bulan atau setiap 6 bulan mereka buatkan sebuah pertemuan ya? Ataukah ada hal-hal lain yang mereka punya, misalnya ada strukturnya itu yang kalau apa itu kepalanya yang paling di atas misalnya kita buat ini lagi, yang di bawahnya juga ikut membuat seperti itu. Nah, itu yang saya tidak melihat penciri dan penyebab dari file yang dikirimkan ke saya. Mungkin informasinya banyak di Pak Ibrahim, cuman tidak bisa belum bisa dituliskan ya. Saya yakin seperti itu, apalagi kalau sudah pernah berkunjung ke tempatnya. Ini yang saya tidak dapat, Pak. Kalau misalnya ada Pak Ibrahim bisa sampaikan sedikit saja pencirinya selain sudah berdiri sejak lama. Siap, Prof. Terima kasih. Bisa kedengaran, Bu Sher? Siap, Bu Sher. Bisa juga kedengaran. Iya. Sebelumnya saya mau katakan secara jujur bahwa saya baru sekali ke sana dan saya belum melakukan penggalian lebih jauh. Namun ada satu informasi yang mungkin bisa saya berikan, yakni mengenai tentang karakter barang-barang atau hasil. Saya bisa merasakan bahwa buatan mereka berbeda dengan minta maaf mungkin dengan barang yang ada di daerah lain atau alat-alat daerah lain. Mereka punya karakter tersendiri. Namun pola-pola hasil budaya mereka. Hasil pandai besinya memiliki karakter sendiri. Iya, besar. Hasil pandai besinya memiliki karakter sendiri dan tidak hanya membuat parang dan membuat benda-benda rumah tangga seperti atau alat-alat rumah tangga seperti apa yang dipakai biasa itu orang semacam ya cangkul, Bu, yang menggunakan logam dia produksi seperti itu. Jenis produksi pandai besinya bermacam-macam ya. Macam-macam iya. Dan masih menggunakan alat yang mempertahankan alat yang tradisi. Ya. Itu yang saya dapatkan sekarang. Dia istilah kalau Prof Syukur itu gedogan, belum terlalu terafiliasi. Ada kelompok cuma di dalam. Saya belum gali lebih jauh, tapi kalau saya ke sana insya Allah saya temukan mungkin kelompok-kelompok yang sudah tersosialkan dan ada yang masih ada yang sudah berafiliasi dengan pemodal-pemodal. Mungkin begitu yang saya bisa berikan, Prof. Bu share. Oke, jadi silahkan nanti dielaborasi lagi ya Pak Ibrahim ya. Jadi kan sudah ada tadi sedikit yang menjadi penciri dari kuatnya keberadaan mereka ya. Nah, salah satunya juga tadi itu pencirinya itu mereka belum terafiliasi dengan pemodal ya. Nah, kalau tadi yang tadi Pak Ibrahim sudah sebutkan itu coba tanya coba cari lagi apa sebabnya ya, mereka membuat atau belum terafiliasi, itu salah satu ya. Mengapa mereka belum terafiliasi? Kemudian mengapa mereka terus mempertahankan misalnya menggunakan bahan baku tradisional kayak begitu ya. Itu caranya untuk menggali ya. Jadi kalau sudah
tahu pencirinya, mereka kuat pencirinya 1, 2, 3, 4. Nah, Iya. tanya penyebab yang pertama itu kenapa, penyebab kedua kenapa, penyebab ketiga, itu terus ditanya ya sampai kita mentok pada akar masalahnya apa ya. Iya, Ibu share. Oke, Pak Iya, Ibrahim ya, iya, iya, silakan iya. nanti dilanjutkan. Nah, Makasih, Bu. sama-sama. Ini yang terakhir, kalau ini dua baris bisa diisi, kalau yang ini yang terakhir ini 1 baris ini. Mana Pak Harisman ini? Tapi Ibu, mohon maaf, Pak Harisman tadi sudah masuk, hanya saja kendalanya lebih parah dari Pak Ibrahim, jadi jaringannya Dan dia yang juga ini, Bu. lebih parah ini, dia punya Pak ini. Oh iya Bu, nanti disampaikan ini Bu, ketika Ya, misalkan dia belum bisa masuk, biar bisa lihat rekamannya, saya akan sampaikan. betul. Jadi titik pesan buat Pak Harisman, karena dia sudah memberikan saya sepertinya 1 proposal ya, tetapi di dalamnya itu tuh yang membuat saya bingung semua ya, membuat dia kan mau melihat bagaimana pengaruh apa ini teknologi itu dengan gotong royong ya. Jadi pengaruh media sosial ya, saya nggak ingat pengaruh media sosial pada remaja di Topoyo ya. Nah, ini yang di dalamnya dia itu bercerita, itu dia. Saya tidak bisa menceritakan ke teman-teman karena apa, dia tidak kita tidak baca dia punya ya. Saya membaca dia punya, makanya saya kasih tanda tanya terus. Begitu dia masuk, saya suka sekali dia masuk. Seandainya tadi duluan kasih dia punya ya, karena paling tidak ada isinya, saya tidak bisa ambil apa-apa. Mesti banyak yang harus saya diskusikan dengan beliau ya, seperti itu. Minta maaf, Bu, share baru saya lihat gambar ini tadi, tidak lihat gambar, hanya mendengar. Itu kasihan, jadi saya kayak radio tadi ya. Iya. Oke, nanti saya kirimkan ini slide-nya untuk teman-teman jadikan pembelajaran ya. Jadi bisa diulang-ulang, bisa dengar rekamannya, bisa juga lihat langsung slide-nya ya. Apalagi untuk yang Pak Harisman tadi ya, belum ada yang bisa saya tangkap sama sekali dari tulisannya, meskipun yang dia sampaikan itu sudah kayak proposal ya, sampai metode penelitiannya. Maka lebih kacau lagi begitu saya baca metode penelitiannya ya, karena yang di atasnya, yang di awalnya itu yang belum connect ya, baru menulis ke metode ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan koreksiannya. Silahkan kita berproses lebih lanjut. Kalau punya Pak Jeffrey sudah siap, silahkan Pak Jeffrey, supaya jadi pembelajaran saya berikan masukan. Iya Bu, boleh saya tampilkan Ibu, saya kirim ke Pak Saleh. Pak Saleh. Ya, Jadikan silakan. saja langsung. Iya? Iya, Saja langsung. jadikan media Oh host bisa. kan. Oh Ya, iya bisa Bang, minta tolong Bang. Sudah kah Bang ini Bang? saya dulu, saya kondisikan dulu sebentar. Oh Tunggu. iya. Dan penelitianku saya tidak lihat tadi. Sempat bisa dikirimkan filenya. Nanti dikirim. Nanti Oh, iya. dikondisikan Pak Ibrahim, rekamannya juga sudah ada saya ini. Siap, Ustaz. Insyaallah. Luar biasa Pak Saleh. Ini yang mana dari Bu Armi tadi ya. Pak Jeffrey sekarang. Siap, Mas Siap, sudah dijadikan. Oh iya siap. Mohon izin saya cari dulu filenya. Langsung saja dibuka PowerPoint-nya dulu aja. Pak Guntur, nanti saya baca punya Pak Guntur ya, karena baru dikirim, saya belum bisa buka emailnya. Ya Bu, saya baru kirim. Jangan malas-malas Pak Guntur. Tidak selesai. Enggak Bu. Saya kiranya tadi mau ditampilkan itu. Ternyata mau apa namanya? Yang perbaikan yang minggu lalu. Ya, yang sudah dikirim yang diperbaiki, tahu apa? Ternyata itu dikirim dulu ya. Tapi mohon maaf sudah bisa tertampil. Ya. Iya, sudah. Iya. Ya Ibu, mohon izin Bu, saya memaparkan apa yang sudah saya perbagi sebagaimana yang Ibu koreksi pada saya di minggu sebelumnya. Tapi mohon maaf, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Oh iya.
Ya, Ya, jadi sebagaimana yang Ibu sampaikan pada saat itu dibuat seperti runtutan. Nah, di sini saya bubuhi judul ontologi, ya, asumsi tentang realitas, rencana proposal disertasi saya, yang belum bisa saya cantumkan judulnya karena memang begitu prosesnya, ternyata memang mendetail. Nah, selanjutnya begini Ibu, sebagaimana yang Ibu boleh apa slide-nya. minta Lihat pada saat slideshow-nya, itu. Mas Dev. Hah? Biar agak besar ditampilkan dalam bentuk slideshow. Oh, di Oh, slideshow. oh iya, siap. Begini Bang. Ya, sip. Oh iya. Iya Ibu, jadi seperti yang Ibu sampaikan di minggu sebelumnya, ya, jadi dibuat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap, ya, ada fenomena, ada penciri, ada konsep, ada penyebab, dan ada dampak. Ya. Nah, di minggu sebelumnya saya catat masukan-masukan dari Ibu, yaitu fenomenanya itu Bu, rendahnya solidaritas sosial pada siswa di MTSN 1 Makassar. Nah, pencirinya pada saat itu koreksiannya masih bersifat kualitatif, ya, jadi masih belum ada unsur kuantitatifnya. Nah, sehingga saya datang ke pihak sekolah, dan ini yang saya temui bukan lagi Pak Asikin, tapi Waka Siswaan di MTSN 1 Makassar. Nah, jadi memang sekolah ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Waka Kesiswaan, termasuk rutin secara berkala melakukan berbagai survei, karena bagaimanapun mereka ini sebenarnya dari pusat dituntut juga, karena dia sudah memakai label berbasis digital itu tadi Bu. Jadi menjadi tanggung jawab yang sebenarnya lumayan berat. Nah, Unggulan toh di sana. iya, iya Bu, unggulan, dan ini tidak semua MTS itu berbasis digital dan riset itu Bu. Nah, sehingga memang disambut baik kedatangan saya, dan malah diminta, ya mohon maaf, diminta untuk membantu ketika misalkan ada mahasiswa itu kan ada jurusan riset Ibu di situ. Jadi malah pihak sekolah meminta saya kalau misalkan Pak Jeb ada waktu bisa minta bimbingan terkait penelitian-penelitian di sini, karena tuntutan mereka keciriannya itu di riset itu tadi Bu, di kelas riset. Kan ada 6 kelas. Nah, jadi penciri yang saya tuliskan di sini Ibu, waktu itu Ibu sampaikan kepada saya, boleh Pak Jeb dipisah, boleh juga nanti dikasih titik 2, lalu dikasih 1, 2. Jadi saya pisah dulu Ibu. Nah, solidaritas mekanik sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yang pertama yaitu kurangnya hubungan sosial dengan sesama siswa di lingkungan sekolah berbasis digital itu 78%, berdasarkan hasil survei yang diisi oleh para siswa. Dan yang kedua, pengalaman belajar online sering membuat siswa merasa terisolasi itu 85%, dan kurangnya interaksi langsung mengurangi persatuan di antara siswa itu 70%. Nah, ini yang berbau solidaritas mekanik. Nah, yang bernuansa solidaritas organik itu kurangnya kerjasama di antara siswa dalam proyek kelompok daring itu 82%. Yang kedua, kurangnya interdependensi antar siswa dalam lingkungan belajar online itu 75%. Dan yang ketiga, siswa menghadapi kesulitan dalam mencari dukungan atau bantuan di antara mereka dalam lingkungan digital itu 88%. Jadi kalau saya lihat di sini besar ya, aspek meminta dukungan. Nah, konsepnya ini dibungkus dengan solidaritas sosial sebagaimana yang Ibu amanahi pada saya. Solidaritas sosial di dalamnya itu ada solidaritas mekanik maupun organik. Nah, lalu penyebabnya itu Bu, saya sudah gali juga. Jadi saya spesifikkan biar lebih mudah memahami mana yang menyebabkan rendahnya solidaritas mekanik dan mana yang menyebabkan rendahnya solidaritas organik. Nah, penyebab yang pertama itu solidaritas mekanik itu kurangnya kesamaan pengalaman. Kesamaan pengalaman ini bisa saja itu terjadi di antara kelas yang jurusannya berbeda, ya. Lalu juga bisa dalam hal latar belakang, ya, sosial budaya peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin bisa saja tadi masukan berharga dari Ibu terkait kelas, ya, ruang kelas dan sebagainya itu betul ya, nanti akan saya perdalam. Lalu yang kedua, keterpisahan fisik. Sudah jelas di sini ketika nuansa-nuansa sentuhan pembelajaran itu hanya menyentuh sifatnya pertemuan fisik dengan gadget walaupun di dalam satu ruangan, tapi
sebagaimana situasi pembelajaran, maka akan terjadi situasi sosial yang hampa menurut saya. Nah, sehingga saya tanya, ternyata ini saya ambil intinya karena faktor keterpisahan fisik. Yang ketiga, kurangnya aktivitas bersama. Nah, aktivitas bersama, kecenderungan ketika misalkan diberikan penugasan, ketika diberikan berbagai aktivitas pembelajaran, nah ini meskipun dia dibuat dalam satu grup online begitu, namun metode atau model mungkin yang digunakan oleh pendidik itu masih masih cenderung memisahkan fisik maupun sosial mereka meskipun di dalam satu ruangan. Nah, ini salah satu bentuk penyebab dari solidaritas mekanik yang terjadi. Lalu yang kedua, penyebab dari solidaritas organik, yang pertama kurangnya kolaborasi dalam pembelajaran, itu tadi kurang berkolaborasi. Yang kedua, kurangnya keterlibatan dalam proyek kelompok. Yang ketiga, kompetisi yang berlebihan. Ya, kompetisi yang berlebihan ini jadi begini, yang terjadi pada situasi senyatanya, ternyata di antara mereka itu justru lebih fokus pada, karena ini situasinya digital sekolah, lingkungan belajarnya digital, jadi mereka berlomba-lomba ingin mencapai kehebatan mereka dalam konteks pembelajaran yang berbasis digital ini, tapi nilai sosialnya seperti terabaikan. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan begitu. Nah, lalu keterbatasan keterlibatan guru. Nah, karena faktor tadi sudah dibalut dengan situasi digital, keterlibatan guru yang memang dikemas dengan situasi, walaupun guru itu sekarang sudah tidak lagi sebagai center learning, peserta didik sebagai center learning, namun akhirnya ini menjadi suatu problem juga, karena guru hanya memfasilitasi, mengarahkan, akhirnya sudah dibiarkan saja mereka belajar secara independen, ya, secara bebas dengan konteks pembelajaran yang sifatnya digital tadi. Lalu yang kelima, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Nah, jadi masih belum ditemukan kejelasan dalam konteks pembelajaran digital ini, ya. Misalkan ya dibuatlah grup dibuatlah kelompok belajar, namun yang terjadi meskipun sudah dilakukan arahan oleh para pendidik yang ada di sekolah tersebut, namun kenyataannya hanya 1-2 orang saja yang mungkin berkontribusi, Bu, di dalam proses tugas tersebut. Nah, sehingga hal ini juga yang mengakibatkan pembelajaran literasi digital di situ lebih cenderung ke proyek-proyek individu. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, Ibu, itu dampaknya. Dampaknya yang terjadi, sebagaimana catatan Ibu saya tulis ya di pertama itu, tidak ada kesinambungan pendidikan berbasis digital. Meskipun dibalut dengan situasi digital, tapi ternyata kalau kita mengacu pada berbasis digital yang betul-betul diamanai oleh Kementerian Agama yang menaungi sekolah tersebut, ya, gagal kalau dia hanya digital yang sifatnya membuat manusianya mengabaikan nilai-nilai sosial. Nah, lalu yang kedua, tidak ada pengembangan karakter peserta didik. Nah, karakter seperti empati, jiwa tanggung jawab, kesadaran sosial, kepedulian, dan lain sebagainya itu tergerus begitu, lama-kelamaan runtuh. Yang ketiga, ketidaksejahteraan emosional siswa. Jadi berpengaruh juga terhadap situasi psikologi siswa. Mereka kayak miskin psikologi, mereka krisis, mereka darurat, mereka sedang masuk di ruang ICU kalau saya rasa situasinya. ICU yang sifatnya tidak nampak itu justru membahayakan kesejahteraan emosional mereka. Lalu yang keempat, mengurangi motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi motivasi untuk berkompetisi secara sosial dia berkurang, ya, keterlibatan juga kurang. Kompetisinya dia hanya berpikir egois gitu ya. Dia berpikir individualis. Nah, begitu, malah jauh dari nilai-nilai sosial. Yang kelima, menghambat kolaborasi dan kreativitas siswa. Jelas ketika ini terjadi, maka nilai-nilai kolaborasi yang tadi kurang, yang tadi minim, yang tadi mulai tergerus dan gagal, nah maka akan menutup atau membungkam kreativitas mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang, mohon maaf, waduh ini bahaya sekali ketika ini didiamkan, maka mereka akan menjadi generasi robot. Robot tentunya bahaya sekali, dia hanya punya kabel-kabel tapi nuraninya tidak ada.
Ini kalau generasinya begini ke depan mau jadi apa? Walaupun dia menguasai digital, tapi bisa merusak situasi Indonesia. Bisa jadi hacker, bisa jadi macam-macam pembobol dan sebagainya ketika tidak diatasi. Nah, tentunya menghambat perkembangan keterampilan sosial. Nah, tentunya bagaimana nilai-nilai luhur ketimuran kita yang dari dulu kita agungkan nilai-nilai gotong royong, nilai solidaritas, maka akan tergerus. Nah, yang ketujuh, merusak atmosfer positif di sekolah dan memengaruhi persepsi siswa terhadap nilai pendidikan. Nah, jadi atmosfer positif lingkungan pembelajaran seperti lingkungan di mana orang sebagaimana tidak tidak mengunggulkan nilai-nilai sosial. Kalau kita merujuk pada teori zon politikon bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, ini sangat bertolak belakang sekali. Nah, lalu mindset mereka, persepsi mereka tentang pendidikan akhirnya bukan memanusiakan manusia atau membentuk manusia seutuhnya, justru membuat mereka menjadi manusia yang tidak utuh kalau saya lihat. Nah, selanjutnya meningkatkan resiko ketidakmampuan siswa untuk mengatasi kesulitan. Gampang pasrah, gampang nyerah. Karena sedikit-sedikit saya tanya kepada wakanya, begini Pak, jadi kalau tugas kebanyakan cenderung mereka ketika dikasih tugas itu copy paste-nya kuat. Lalu apa ya, daya juangnya masih kurang lah. Beda sekali Ibu, zaman yang saya rasakan dulu pada saat saya sekolah, itu walaupun sarana prasarana digital masih minim, tapi apa ya, daya juang, daya bantingnya kuat. Nah, ini yang bahaya ketika tidak ada dimiliki oleh kalangan generasi yang menguasai teknologi, tapi dia tidak menguasai arti dari mindset pendidikan yang sebenarnya. Nah, lalu bisa merusak hubungan antar guru dan siswa. Nah, sehingga di sini antara guru dan siswa karena sudah ternyamankan dengan situasi teknologi yang menyalurkan itu, yang menjebatani mereka, sehingga bahaya ketika ditemukan ada guru yang mohon maaf dia kurang peka juga terhadap nilai sosialnya, maka ya sudah bahaya. Malah itu menjadi wadah sekolah yang bukan membentuk generasi yang lebih baik, malah justru akan membentuk generasi yang merosot. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, menghambat proses pembelajaran dan pembinaan. Nah, sudah jelas di sini ketika semua aspek tadi tersampaikan sebagaimana yang saya sampaikan terjadi, maka pembelajaran maupun pembinaan itu rada sulit karena mereka sudah menjadi pribadi yang andaikan mereka sudah masuk di kelas 7, sudah dijejali dengan situasi begini dan terbiarkan, maka apa yang akan terjadi tentunya sampai ke kelas 9, waduh, sudah mendarah daging. Nah, ini Bu, jadi berlandaskan dari situasi fenomena, penciri, konsep, penyebab, dan dampak yang sejauh ini saya eksplor, dan tentunya saya akan semangat kembali, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, saya akan eksplor lagi lebih dalam terkait situasi kelas, dan mungkin bisa saja dari situasi ini ternyata ada masalah yang berbeda, bukan masalah terkait solidaritas. Oke Bu, terima kasih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon arahannya. Ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, sudah betul yang digambarkan ya. Jadi sudah seperti ini isinya. Jadi di penciri itu sudah ada angka di sana ya. Tapi kalau saya melihat yang disampaikan, kalau ini benar memang adalah hasil surveinya mereka, berarti memang masih sangat tinggi ya. Solidaritas itu mengancam menurut saya ya. Solidaritas sosial itu menjadi ancaman untuk di siswa di sana kalau hasil surveinya menunjukkan angka-angka seperti ini ya. Nah, yang saya mau sampaikan ada tadi yang kurang kesamaan di penyebab itu, kurangnya kesamaan pengalaman ya. Nah, itu mungkin dari semua penyebab ini bisa dieksplor lagi nanti ya. Mengapa kurang kesamaan pengalaman ya? Itu. Jadi kalau misalnya kita tanya lagi seperti itu, mungkin juga kan mereka masuknya dari SD atau sekolah dasar yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin sudah ada yang SD-nya memang sudah melek digital, ada juga mungkin yang belum ya. Atau mungkin ada yang kemarin direkrut karena ada keluarganya di sana ya, waktu
masuk rekrutnya ini ya, masuknya mereka ke madrasah ini. Jadi Iya, Bu. itu mungkin bisa ditelusuri lagi kembali. Nah, kemudian saya menyarankan juga Pak Jeffrey dengan teman-teman yang lain tadi bisa membaca kamus sosiologi khususnya untuk istilah-istilah yang ada di penyebab ini ya. Jadi misalnya kayak Siap. tentang kolaborasi, tentang keterlibatan, kompetisi, ya, peran dan tanggung jawab itu di kamus sosiologi itu ada. Jadi eh, enak nanti kita menuliskan, ya, membahasakan itu bisa dibantu. Nah, kemudian untuk dampak. Nah, untuk dampak ini ya eh, ada 10 poin. Nah, mungkin dari 10 ini Pak Jeffrey bisa lagi mengelompokkan atau mengkategorikan kira-kira kalau dampak yang pertama itu bisa dikelompokkan dengan dampak yang kelima misalnya, keenam, atau kemudian 6 itu bisa dikelompokkan dengan 10 misalnya ya, atau 1, 2, 6 dengan 10 saya kelompokkan. Ya, itu namanya apa ya. Jadi bisa memperkecil lagi ya dampak-dampak ini, tapi dengan membuat suatu statement, satu pernyataan yang menggabungkan ini tadi ya. Jadi tidak dampaknya kita tidak terlalu banyak diurai ya, tetapi bisa kita sederhanakan lagi ya, disederhanakan ini dampaknya, karena kan endingnya pasti pembentukan karakter ya. Siap, Bu. Nah, Siap. mengapa saya minta untuk dikelompokkan itu bisa menjadi acuan lagi ke Pak Jeffrey untuk melihat sisi penyebab. Ya, jangan sampai di dampak-dampak yang terinci ini tuh ada yang bisa menjadi penyebab atau bisa menjadi penciri ya dari dampak-dampak ini. Jadi silahkan nanti diamati lagi kembali, dilihat lagi kembali mana dari item-item dampak ini yang bisa menjadi penyebab atau bisa menjadi penciri. Tetapi overall ini yang Pak Jeffrey lihat baru dari siswanya. Ya, sementara dampak yang Pak Jeffrey sampaikan ke kami itu ada juga hubungan antara guru dan siswa. Siswa. Ya, jadi bagaimana dengan gurunya, ini dengan siswanya, bagaimana dengan gurunya, kemudian bagaimana dengan lingkungan belajarnya atau ruang belajarnya. Ya, banyak yang bisa dieksplor dari ini. Saya yakin ini akan menjadi lebih kaya lagi nanti ya kalau sudah digali lagi lebih jauh. Tinggal nanti kalau sudah banyak banyak yang didapatkan. Saya suka kalau yang terinci seperti begini Pak Jeffrey. Ini Siap. sangat-sangat memudahkan kita nanti ketika kita mengkategorisasi. Ya, jadi kalau penciri itu Pak Jeffrey lagi kumpul, cari lagi lebih jauh, gali lagi lebih dalam penyebabnya. Nah, itu pasti akan banyak item-item yang kita dapat. Nah, item-item inilah nanti yang kita kategorisasi. Jadikan satu kelompok. Ini ya bahasa ini dengan ini. Kalau sudah biasa dengan penelitian kualitatif untuk yang mengkategorisasi pasti tahu ya. Jadi ini yang warna merah saya kasih warna merah. Warna hijau saya kasih warna hijau ya. Jadi maksudnya supaya langsung kelihatan oh ini. Nah, yang kita kelompokkan itu nanti itu tidak menutup kemungkinan bukan hanya konsep solidaritas yang ada. Ya. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa konsep yang kita bisa bungkus, ada hal lain lagi konsep yang, nah konsep-konsep yang ada ini mungkin kita bisa bungkus lagi dengan satu konsep yang lebih besar. Nah itulah nanti yang menjadi judulnya Pak Jeffrey. Ya seperti itu Pak. Jadi Siap, Bu. silahkan diteruskan kalau dapat informasi lagi yang lebih jauh lagi dari sekolah. Silakan dilanjutkan Pak. Kalau sudah bulat hatinya Pak Jeffrey, ini dilanjutkan saja terus, tinggal nanti dibantu bagaimana memetakan di dalam tingkatan sosiologinya, lalu kita buatkan metode penelitiannya seperti apa. Siap, Bu. Ya. Oke, masih ada yang mau ditambahkan Pak Guntur? Minggu depan ya Pak Guntur? Guntur kesempatannya Baik, minggu Bu. depan. Iya. Insyaallah. Ibu izin sedikit Sudah mungkin. buat tadi itu. Ya, silakan Seperti Pak ini. Saleh. Ya, saya ini kalau melihat paparan dari Pak Jeffrey ini, saya ketinggalan jauh nih, dan saya mengatakan bahwa Pak Jeffrey ini sudah 10 langkah lebih maju dari kita semua ini di dalam
virtual room ini begitu. Menarik ini, saya ingin mengomentari dari Pak Jepri ini sedikit Bu terkait dengan Iya. apa yang disampaikan tadi. Kalau mendengar paparannya beliau ini terkait masalah dampak ini, dalam kepala saya itu terlintas bahwa kok kayak paradoksa ya Bu. Begitu dalam terlintas di pikiran saya itu bahwa kalau melihat dampak-dampak yang ditunjukkan ternyata ini tidak sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan seperti desain dan soalnya begitu. Ternyata ini kok dalam konsep sosiologi itu kayak paradoksa begitu ya. Mungkin barangkali begitu Bu. Menurut Makanya, ya, makanya saya bilang tadi dikelompokkan. Misalnya yang 1, 2, 6, 10 itu mungkin bisa menjadi satu dampak. Ya bisa dikategorikan menjadi satu dampak yang sama. Kemudian 3, 4, 5 itu menjadi dampak yang sama. Nah, nanti kita lihat. Nah, dampaknya itu kan sebenarnya menjawab ini. Kalau solidaritas sosial di siswa madrasah ini tidak ditingkatkan, apa dampaknya? Kan kita mau mengatasi di sini. Ya. Kalau saya tadi menyebutnya bahwa tidak terjadi pembentukan karakter yang baik. Ya, itu bisa dibungkus. Nah, pembentukan karakter yang baik itu isinya bisa ini, tidak ada kesinambungan, tidak ada pengembangan, tidak ada kesejahteraan kayak gitu. Makanya saya bilang coba dibungkus, dikategorikan, pasti muncul hanya satu kalimat. Begitu Pak Saleh. Ini proses belajar. iya Bu. Ya Bu. Kalau memang melihatnya memang sepintas ya kayak paradoks, ya. Iya. Karena kita mengambil lawannya aja dari sini, ya. Dampaknya ini seperti itu, ya. Tapi ini harus dikelompokkan, ya. Kita mengkategori lagi. Oh, ternyata 1, 2, 6, 10 itu bisa menjadi satu kelompok, ya. Nah, kita bahasakan apa namanya di situ. Kemudian 3, 4, 5 kita kelompokkan. 7, 8 kita kelompok 7, 8, 9 kita kelompokkan. Nah, kelompok-kelompok ini lagi kalau kita kelompokkan lagi yang lebih besarnya kan bisa. Itu namanya mengkategorisasi. Gimana Pak Saleh? Siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Iya, kalau tidak ada lagi mungkin kita bisa akhiri pada pertemuan hari ini. Semoga kita bisa lanjut minggu depan. Semua sehat-sehat, semua bisa mengerjakan perbaikannya lagi kembali. Saya mengharapkan nanti sampai pertemuan ke-8 sudah fix kita semua sudah sampai bagaimana menggunakan kuantitatifnya, ya. Jadi nanti masuk di pertemuan ke-9 kalian silahkan berselancar dengan tulisannya sendiri, ya. Berselancar dengan tulisannya. Nanti tinggal tulisannya yang dikoreksi, ya, bahwa oh di sini yang masih kurang, ini yang masih kurang. Kalau metodenya begini, kenapa harus pakai begini? Seperti itu, ya. Oke, Bu Irviani, semangat. Pak Rahmatullah juga semangat. Bela negaranya. Siap Ibu, makasih banyak Ibu arahannya dan petunjuknya Ibu. Semangat Pak Nan menulis. Siap Ibu. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Saya mohon izin, mohon pamit sampai ketemu minggu depan, ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, masih kurang-kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Sama, Bu Sartika, Bu Terima kasih Sera. banyak Bu. Terima kasih banyak, Bu Sher. Sama-sama, Bu Irviani. Salam buat semuanya. Tambah tidak jelas Ibu Irviani nanti. Halo semua. Kenapa begitu? Kenapa begitu ini? Pak Ibrahim. Kenapa Pak Ibrahim tadi itu? Mana Muncul jaringan atau bagaimana itu? Masuk keluar katanya dia, bukan keluar masuk. biasa beliau itu banyak jurus Abu Nawasnya. Kayaknya kalau musim hujan kayaknya. Mana beliau sudah keluar lagi. Kayaknya Pak Saleh. kita- Mendung sudah, mendung. Iya, Pak Saleh nanti dia dilihat-lihat semuanya ya. Itu ya. insya Allah, insya Allah. Yang itu yang mau dikasih masuk jurnal ya.
Sudah mantap judul itu Pak, sebenarnya sudah mantap, tinggal dikembangkan saja. Sudah pas Enggak, yang sekali. itu tadi, yang itu yang saya kirim filenya di grup. Iya, sudah. Baca dulu. Belum masuk jurnal itu ya. Ya, insya Allah tapi saya lihat memang kayaknya belum ada, cuma tulisan-tulisan orang yang banyak di situ. Saya lihat ada mengaitkan. Iya, iya. Oh, kalau ini judulku ini ya, aku Gasmi ini. Lebih dibantu oleh Ibu Irtiani, Ibu Musfira nanti. Sudah nanti bantu-bantu saya itu. Nanti hari Selasa saya diskusi lagi setelah kuliah Pak Farlin. Itu kita ketemu. Oke, boleh. Saya pamit dulu mau. Ya. Siap, kita Ya. pamit sudah. Saya tutup ya. Oke, Pak. Oke, baik.